Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Indah Pramesti dari kelas A617, NPM 232. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penyusunan proposal skripsi dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Nah, untuk latar belakang masalah ini, dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam bagi siswa, banyak siswa yang mengalami kesulitan karena tidak adanya media penunjang dalam proses pembelajaran. Sedangkan tidak semua guru mampu menciptakan media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga proses pembelajaran tidak bisa berjalan efektif dan membosankan. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya suatu media pembelajaran yang memiliki konsep yang lebih menarik, yang dapat mengkonkretkan materi yang abstrak, yaitu dengan menggunakan media kartu kuartet pembelajaran dalam materi bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, media kartu kuartet ini merupakan suatu media berupa kartu sejenis permainan yang berisi gambar, teks, dan kombinasi yang digunakan untuk menuntun siswa dalam belajar dan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, anak SD biasanya menyukai karena kegiatannya menyenangkan, penuh keceriaan, dan kegiatan pembelajaran yang menggunakan unsur-unsur permainan media pembelajaran dalam konsep permainan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian melakukan peneliti dengan judul pengembangan media kartu kuartet materi fungsi bagian tumbuhan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyampaian materi tentang bagian-bagian tumbuhan hanya disampaikan menggunakan buku yang ada, sehingga anak kurang tertarik dengan materi pembelajaran. Yang kedua, guru jarang menggunakan media pembelajaran, sehingga siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan anak dalam proses pembelajaran secara langsung. Yang keempat yaitu belum pernah ada media pembelajaran dalam bentuk kartu kuartet yang digunakan dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, pembatasan masalah. Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu media pembelajaran kartu kuartet ini hanya mengembangkan media pembelajaran tentang bagian tumbuh-tumbuhan mata pelajaran IPA kelas 4. Yang kedua yaitu materi pembelajaran kartu kuartet hanya berbasis cetak atau hardware atau konkret. Nah, yang ketiga yaitu objek penelitian terbatas pada penggunaan media pembelajaran kartu kuartet di kelas 4. Yang selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana desain pengembangan media kartu kuartet materi fungsi bagian tumbuhan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat kemenarikan media pembelajaran kartu kuartet ini dengan materi fungsi bagian tumbuhan untuk meningkatkan motivasi pembelajaran IPA siswa kelas 4. Yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas media pembelajaran kartu kuartet materi fungsi bagian tumbuhan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4. Nah, yang selanjutnya yaitu
Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk desain pengembangan media kartu kuartet, materi fungsi bagian tumbuhan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemenarikan media pembelajaran kartu kuartet, materi fungsi bagian tumbuhan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran kartu kuartet materi fungsi bagian tumbuhan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu ada media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, media kartu kuartet, pembelajaran ilmu pengetahuan alam, hasil belajar, dan kerangka berpikir. Yang pertama itu hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai perantara dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama itu media pembelajaran dapat memperjelas pesan dan informasi sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat yaitu siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang materi-materi di lingkungan mereka dan memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung. Nah, selanjutnya macam-macam media pembelajaran. Nah, di sini ada 3 yaitu media grafis atau visual. Nah, ini adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Yang kedua yaitu media audio. Nah, media audio ini berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Nah, yang ketiga yaitu media proyeksi. Media proyeksi ini dia memiliki persamaan dengan media grafis, dalam arti dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Yang selanjutnya itu pengembangan media pembelajaran. Nah, pengembangan sendiri adalah proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam suatu wujud fisik tertentu. Nah, sedangkan pengembangan media pembelajaran dikatakan berkualitas jika memenuhi indikator valid menurut para ahli. Para ahli adalah validator yang berkompeten untuk menilai lembar kerja siswa dan memberikan masukan atau saran untuk menyempurnakan lembar kerja siswa yang telah disusun. Nah, penilaian para ahli meliputi aspek-aspek antara lain yaitu aspek isi, aspek bahasa, praktis media, dan efektif media. Nah, yang selanjutnya itu media kartu kuartet. Kartu kuartet pembelajaran yaitu kartu sejenis permainan yang terdiri atas 4 kelompok yang berisi gambar, teks, dan kombinasi yang digunakan untuk menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu sehingga dapat meningkatkan berbagai aspek diantaranya belajar membaca sendiri,
membaca dini, mengembangkan daya ingat. Selanjutnya, pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu mata pelajaran yang masuk ke dalam kurikulum di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Nah, IPA juga merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang penerapannya dalam masyarakat membuat pendidikan IPA menjadi penting. Nah, dalam pembelajaran IPA khususnya untuk anak-anak SD, setiap guru harus memahami akan alasan mengapa suatu mata pelajaran yang diajarkan pada sekolahnya perlu diberikan. Ia harus memahami dan mengerti kegunaannya apa saja yang dapat diperoleh anak dari pembelajaran IPA. Yang selanjutnya, hasil belajar. Pada hakikatnya, hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses penilaian nilai terhadap hasil belajar yang akan dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Untuk mengukur hasil belajar yang diperoleh siswa, maka diperlukan asesmen atau proses evaluasi. Nah, evaluasi ini berarti penilaian terhadap tingkat keberhasilan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Guru harus mampu memberikan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswanya. Penggunaan media dalam proses pembelajaran IPA sangat penting. Berdasarkan analisis kebutuhan guru hanya menggunakan media pembelajaran yang seadanya, karena selain keterbatasan waktu dalam penyiapan media, sehingga guru lebih sering mengandalkan buku paket serta lebih banyak di setiap pembelajarannya dengan menggunakan metode ceramah. Oleh karena itu, guru membutuhkan media pembelajaran untuk menumbuhkan keaktifan, minat, dan kerjasama dari siswa. Nah, kita masuk ke bab 3, yaitu ada jenis penelitian, model penelitian, prosedur penelitian, uji coba produk, jenis data, dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan research and development. Pengembangan research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model penelitian. Suatu model dapat diartikan sebagai suatu representasi baik visual maupun verbal. Model dapat memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan teori dan penelitian. Dengan mengikuti model tertentu yang dianut oleh peneliti, maka akan diperoleh sejumlah masukan atau input guna dilakukan penyempurnaan produk yang dihasilkan. Nah, model ini bersifat deskriptif dengan menggariskan langkah-langkah umum yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Nah, prosedur penelitian ada yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan, perencanaan, pengembangan format produk awal, uji coba, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk, dan uji coba lapangan. Nah, untuk uji coba produk yang pertama, uji coba awal. Uji coba ini dilakukan oleh ahli desain media pembelajaran, ahli materi pembelajaran IPA, dan ahli pembelajaran atau guru bidang studi mata pelajaran IPA untuk memvalidasi pengembangan media kartu kuartet. Nah, yang kedua, pada tahap uji lapangan dilakukan pada siswa kelas 4 dengan membandingkan efektivitas pembelajaran sebelum menggunakan media dengan setelan menggunakan kartu kuartet materi, struktur, dan fungsi tumbuhan. Sebelum diujikan, langsung ke kelas besar. Produk yang sudah dikembangkan diuji cobakan terhadap uji kelompok kecil yang terdiri dari 6 siswa dari kelas 4. Nah, subjek uji coba ini, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 4 yang ada di salah satu SD. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan media pembelajaran kartu kuartet ini berupa kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil
penskoran berupa persentase untuk mengetahui kevaliditas media pembelajaran tersebut. Terus data kualitatif diambil dari wawancara guru, penilaian, masukan, tanggapan, kritik, dan saran dari para ahli, serta dokumen perangkat mengajar guru. Nah, yang selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Itu ada 3, yaitu wawancara, angket, dan tes hasil belajar. Nah, wawancara ini dilakukan kepada guru kelas yang bersangkutan agar mengetahui bagaimana keadaan di kelas. Nah, yang kedua angket. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang ketetapan komponen media pembelajaran, ketetapan perencanaan atau desain media pembelajaran, ketetapan isi atau materi pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar ini ada 2, yaitu post-test dan pre-test. Nah, ini untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.